Apa pendapat kalian ketika kalian melihat ada 3 pohon beringin besar di depan kalian? Yang sebelah kiri satu, yang sebelah kanan satu, dan di depan kita satu. Ini membentuk kayak seperti segitiga bermuda ya. Ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat dari pohon beringin yang kiri dengan yang kanan, ini mirip sekali dengan pohon beringin yang berada di Jogja. Jadi sangat estetik sekali ketika kita melihat pohon beringin yang sangat besar ini di antara yang kiri dan juga yang kanan, dan di depan kita yang satu. Membentuk garis, kalau kita tarik garis lurus ini membentuk segitiga. Oke, kita akan maju ke depan. Kita akan melewati 2 pohon beringin ini dan kita akan menuju ke salah satu makom keramat yang berada di daerah Kampung Berung. Kampung Berung itu di pertengahan antara Legok sama Tegal. Ini dekatnya ke Syekh Wajah ya, masih di sekitaran Karangtanjung areanya ini. Nah, saya akan tunjukkan di sini ada 3 makom keramat yang dikeramatkan juga di sini, dan nama makom keramat ini unik-unik sekali namanya itu, dari 3 makom keramat ini. Nanti saya akan kasih tahu makom keramat siapakah di sini dan juga seperti apakah keadaan makom keramat di Kampung Berung ini ya. Setelah kita melewati 2 pohon beringin ini, maka kita akan menuju ke makam keramat tersebut. Yuk ikutin ya, sambil kita explore bareng nih di Kampung Berung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang saya rasakan asli nih, saya nggak bohong ya, saya ngerasa pusing, kepala langsung kerasa kayak keleyang-keleyang ya ketika kita memasuki ke 2 gerbang ini nih. Antara pohon beringin yang kiri dengan yang kanan, langsung terasa ke kepala itu, terasa kayak mau muter 7 keliling nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ekspornya tidak terjadi apa-apa ya. Wow, luar biasa, pengalaman yang luar biasa sahabat, aslinya ini. Jadi koneksinya itu langsung terasa ya, koneksinya langsung terasa ke kepala, langsung pusing. Nah, jadi tepat di depan sahabat semua yang ada gubuknya ini. Nah, itu adalah makom keramat ya. Di dalam gubuk tersebut ada 2 makom keramat yang dikeramatkan, dan yang satu di samping, di luar area saung itu ya, yang udah dikasih kain kapan. Di situ juga ada makom keramat. Dan tadi saya sudah menanyakan ke warga di sekitar area pemakaman ini, kalau misalnya saya zoom nih ya, mungkin agak terlalu jauh. Nah, di situ tuh ada orang yang lagi nyapu tuh ya. Saya tadi nggak sempat nanya namanya siapa, tapi beliau pun menjelaskan bahwa di sini ada 3 makam keramat, dan saya tahu dari 3 nama makom keramat tersebut itu dari beliau. Cuman lagi-lagi beliau tidak bisa memberikan informasi secara detail histori daripada makom keramat yang berada di sini. Beliau hanya memberikan 3 nama tersebut, dan tadi pun saya sempat mengajak kepada beliau untuk mengantarkan saya bertawasul di makom keramat ini dan juga mengeksplor bareng ya, tapi beliau tidak berkenan. Ya udah, tak apalah, yang penting kita sudah izin, sudah menanyakan kepada warga sekitar sini ya. Nah, lihat suasananya sahabat. Lagi ya, ke 2 gerbang yang tadi. Masya Allah. Asli ini saya nggak bohong, saya ngerasa pusing, ngerasa kayak apa ya gitu ya. Ketika pas tadi melewati 2 pohon besar itu. Oke, kita pindah dulu ke sebelah sini ya. Ada hal yang sangat menarik nih di sini. Di sini ada rangka baja yang sudah roboh. Oh, ternyata ini nih sahabat ini.
Ini yang disebut satu lagi makam keramat ya. Karena memang di sini ada 3 makam keramat yang dikeramatkan. Dan mungkin ini dahulunya ada apa namanya? Ada saungnya ya, ada saungnya dari rangka baja ini nih. Cuman wallahualam kenapa ini rangka baja bisa hancur seperti ini ya? Apakah oleh angin, oleh alam? Wallahualam ya, kita nggak tahu. Dan yang pasti saya kasih tahu ini adalah makom keramatnya Raden Batok. Nah, jadi yang ini sahabat, makom keramatnya Raden Batok ini tepat berada di bawah pohon beringin besar yang sangat tinggi sekali. Jadi ini pohon beringinnya kalau kita lihat dari pas tadi saya awal pertama jalan ke sini ya, kiri kanan yang paling depan. Nah, ini beradanya lokasinya berada di pohon beringin yang paling depan. Dan sisa puing temboknya pun ini masih ada. Nah, itu sisa puing-puingnya. Dan ini sisa reruntuhan bangunannya. Oke, bisa dipastikan bahwa makom keramatnya Raden Batok dahulu memang diberikan saung ya, diberikan tempat. Tapi karena faktor alam, akhirnya saung tersebut hancur, jatuh, rubuh seperti ini. Atau mungkin juga terkena timpaan pohon besar, karena di sini saya melihat ada beberapa batang pohon yang sudah dipotong seperti ini ya. Ini adalah reruntuhan pohon. Dan saya rasa mungkin si saung ini tertimpa oleh pohon besar. Batangnya tertimpa batang pohon besar. Tapi pohon yang sebelah mana ya? Mana? Oh iya, ini patahannya. Nah, itu patahannya. Memang dahulu di sini ada saungnya, cuman tertimpa pohon, akhirnya ya bisa dilihat seperti ini ya kondisinya. Dan ini adalah pohonnya nih, batang pohon beringinnya yang menimpa saung yang berada di makom keramatnya Raden Batok. Dan bisa juga mungkin karena biasanya makam karomah itu kalau misalnya tidak mau dikasih atap ya suka seperti nah ini, masya Allah tuh di atas sahabat. Ini saya zoom. Nah, itu bekas reruntuhannya tuh, pohon jatuhnya. Oh, besar juga ya. Mungkin pas lagi cuaca buruk sekitar beberapa bulan ke belakang ya, kalau nggak salah tuh di Banten itu khususnya ya mengalami cuaca ekstrim, angin besar, hujan, badai sebelum masuk musim kemarau saat ini. Karena memang saat ini Pandeglang sedang dilanda musim kemarau, udah hampir sekitar 5 bulan kita mengalami kekeringan, mengalami kemarau. Dan yang pasti tetap nyaman kok ketika kita bertawasul di makam keramatnya Raden Batok ini ya. Walaupun sudah tidak ada saung, sudah tidak ada tempat, dan yang pasti nyaman. Tetap kita merasa nyaman ketika kita berada di makom karomah, makomnya para wali Allah. Dan tadi saya menanyakan kepada warga sekali lagi bahwa ini adalah makom keramatnya Raden Batok. Terlepas daripada histori daripada makom keramatnya Raden Batok sendiri, wallahualam saya pun tidak bisa memberikan lebih jelas terkait histori daripada makom keramatnya Raden Batok ini. Karena saya pun tadi diberitahukan oleh warga sekitar hanya namanya saja, tidak dengan historinya. Dan saya pun tadi berharap ya orang yang saya tanyakan itu memberikan sedikit informasi terkait histori daripada makom keramat yang berada di sini. Tapi beliau pun entah beliau tidak ingin memberitahukan ataukah memang beliau sama sekali tidak tahu terkait histori daripada makom keramat yang berada di sini. Dan yang pasti walaupun
kita tidak mengetahui daripada histori makom keramat Raden Batok. Yang pasti kita menghargai perjuangan para wali Allah, menghargai perjuangan para aulia Allah untuk menyebarkan agama Islam di masa lalu ya. Oke, bagi yang penasaran, bagi yang ingin tahu keberadaan makom keramatnya Raden Batok dan juga fenomena tiga beringin yang berada di area makam keramat Raden Batok ini, silahkan datang di Kampung Jurung, masih di area Kadumerak. Ini dekatnya ke makam keramatnya Syekh Wajah ya. Takutnya ada subscriber yang nonton video ini ada silsilah atau keturunan dari Raden Batok, tidak tahu makom keramatnya di mana, maka disinilah saya tunjukkan makom keramatnya Raden Batok. Ini pun informasinya sesuai keterangan dari warga sekitar sini. Oh, Karang Tanjung, iya lupa saya, bukan Kadumerak ya, ini di sekitaran Karang Tanjung. Pokoknya patokannya dekat sekali ke keramatnya Syekh Wajah. Mungkin sekitar 100 atau 200 meter dari makom keramatnya Raden Batok ini ke makom keramatnya Syekh Wajah ya. Oke, buat yang baru gabung, sekali lagi saya mengajak untuk sahabat-sahabat semua, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video dari Turubi Channel. Dan bila mana ingin mendukung eksplor kami, silahkan memberikan super thanks yang bisa diklik di samping kolom komentar. Mungkin segini aja dulu eksplor wisata religi terkait makom keramatnya Raden Batok yang berada di Kampung Jurung ini. Bila mana ada kekurangan, ada kesalahan dari tutur kata, dari penyampaian yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, kurangnya informasi secara detail daripada histori makom keramatnya Ki Batok, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya manusia biasa yang terluput dari yang namanya kesalahan, dan yang pasti saya akan terus bersemangat mengedukasi, memberikan informasi terkait makom-makom keramat yang berada di Kabupaten Pandeglang, khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Ini hanya sebagai untuk edukasi kita, walaupun saya tidak tahu histori daripada makom keramat yang berada di sini. Setidaknya saya memberikan informasi bahwa di Kampung Jurung ada makom keramat yang bernama Raden Batok. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.